Oke, teman-teman, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan melanjutkan diskusi kita integral trigonometri. Walaupun ulangan integral aljabar itu belum, kita selangkah lebih maju, teman-teman. Saya sih meminta ke kalian, jika sekali lagi jika belum siap untuk ulangan, misalkan ya yang integral aljabar, teman-teman silahkan ngadain tambahan. Jadi kalian boleh meminta tambahan supaya nanti bisa kita adakan. Waktu pekan lalu kita mau ngadain tambahan malam-malam ya, cuman dari para ketua kelasnya kayaknya tidak ada follow up ya, sampai saya lupa juga ya. Tapi insya Allah kalau misalkan kalian mengingatkan dan minta, insya Allah kita akan sediakan. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar, silahkan teman-teman berikan posisi terbaiknya. Yang bisa membuka kamera silahkan dibuka kameranya, supaya kerinduan ini ya minimal terbalaskan oleh orang-orang yang open kamera ya. Sebelum memulai kegiatan belajar, seperti biasa kita memulai kegiatan dengan satu ayat atau hadis yang sudah disediakan oleh tim kesiswaan dan tim perancang ya dari kerohanian. Untuk pekan Jumat ini berbakti kepada orang tua, gitu ya. Artinya di situ ridho Allah terletak di dalam ridho orang tua. Oke, kayaknya teman-teman sepakat ya tentang bagaimana ridho orang tua itu memuluskan jalan kita ya. Terutama nih saya mengalami betul memuluskan jalan kita dalam hal bergerak mencari apapun ya. Bergerak kayak mencapai target-target. Jadi kayak orang tua itu kayak melegalisir gitu ya, apa-apa yang kita niatkan itu, doanya tuh seakan-akan kalau didoakan orang tua itu nyampenya nggak cepet sih, maksudnya lebih ke ada barokah yang bisa kalian gitu ya teman-teman. Bagaimana enggak ya, di tubuh kita itu kayak puzzle yang dibangun oleh keringat, kerja keras, usaha, cinta, kasih orang tua kalian gitu. Jadi mana mungkin kita melupakan. Kalau kita melupakan ya mungkin akan ada yang luntur gitu ya, satu puzzle. Makanya kita kadang rapuh tanpa orang tua. Ya mudah-mudahan kali ini bisa diresapi ya teman-teman. Insya Allah selalu meresapi ya, walaupun tidak harus ke Pangalengan, teman-teman bisa meresapi. Nah, sebelum mulai seperti biasa ada video ini saya nonton sih ya, mudah-mudahan juga kepake buat teman-teman. Mungkin seperti biasa 2 menit atau 3 menit awal. Coba kita dengarkan dulu. Suaranya terdengar nggak? Belum ya? Ini menggunakan video dari sekolah lain. Wahai anak-anak muridku, telah lama kita tak bertemu. Aku ingin mengajarimu, merindukanmu. Walau tak belajar di sekolah, namun kau selalu tak pernah menyerah. Ku bimbingmu dan ku ajarimu, walau dari rumah. Muridku, ingat selalu masa indah bersamamu. Zikir pagi dan tilawah bersama gurumu. Menghafal Al-Quran, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Ku yakin semua pasti akan berlalu. Dengan ikhlas, sabar dan sabar kita menunggu. Semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah.
Oke, segitu aja cukup. Eh, Lagu ini ya mungkin menyampaikan pesan ya, kerinduan guru-guru khususnya saya gitu. Bagi ke anak-anak yang terkenal dengan bagernya, rindu dengan bagernya gitu ya. Dengan telatnya, rindu juga dengan telatnya gitu. Walaupun tetap ada kiat-kiat supaya kita nggak telat, tapi tetap ada rindu gitu, ya. Berbaris, terus ada apa, welcome student. Walaupun mungkin ketika dilaksanakan melelahkan juga gitu ya, tapi ada kerinduan. Eh, Mudah-mudahan sih pekan ke apa semester kedua kita bisa bertatap muka, walaupun kayaknya tetap tidak bisa seperti biasa sedia kala kayak di awal dulu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada satu kata-kata motivasi, ada 2 menit lagi ya sebagai kegiatan awal. Di sini ada salah satu anak kelas 10 tahun lalu, dia anak IPS ya, anak IPS Alsen itu keren-keren ya. Di situ ada pesan gitu, dia mengucapkan terima kasih gitu ya. Jadi kenapa? Karena katanya nilai UTS dari semester 1 ke semester 2-nya naik gitu ya. Di situ ya. Dari 52 jadi 78. Padahal ya 78 itu kalau dilihat asa kurang, tetap aja kurang gitu ya kalau dari kacamata orang-orang tertentu gitu. Tapi bagi kita untuk menaikkan nilai dari 52 ke 78 itu ada perjuangan yang harus kita apa namanya yang harus kita eh, kerjakan bersama-sama. Nah, ini anak IPS ini rajin banget minta tambahan kelasnya. Dulu kelas 10. Jadi akhirnya ya alhamdulillah ada peningkatan. Nah, teman-teman, pesan kita adalah bahwa anak Alsen harus memastikan bahwa kesuksesan itu bukan diberi oleh orang lain, tapi dicapai dengan kerja keras. Hektik iya, terus kayak padat merayap sangat mungkin terjadi dan selalu terjadi sama anak-anak Alsen. Tapi kita pastikan bahwa itu dalam rangka kita mencetak sukses kita bukan atas dasar pemberian. Gitu ya. 52 sampai 78 kalau mau udah aja dikasih soal ulangannya, kita nggak usah belajar, beres gitu. Tapi karena prinsip kita kesuksesan itu hasil diraih bukan pemberian orang lain, maka untuk dapat segitu aja harus diraih. Maka nanti nih pekan depan ulangan juga teman-teman capai target kita bahwa nilai 4, 5, 6 itu di atas 90, UTS-nya juga harus di atas 90, kita capai. Bismillah gitu. Asal diniatkan gitu ya. Contoh soal UTS tahun lalu udah saya share juga kan. Oke teman-teman, seperti itu saja. Sebelum kita mulai mungkin ada pertanyaan dulu atau silakan kalau ada statement lewat chat silahkan. Oke, belum ada ya. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita mulai. Seperti biasa sudah 10 menit kita melakukan kondisi awal kelas. Kalau gitu kita lanjut aja ke diskusi pekan lalu ya. Oke, ada yang mau komentar nggak? Pekan lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat teman-teman? Silahkan. Integral trigonometri. Oke, terima kasih Tia, integral trigonometri ya. Walaupun masih pusing kemarin ya. Oke, integral trigonometri. Tapi minimal fondasi kita pakai alat apa kita sudah punya ya. Persepsinya kemarin pokoknya kalau ada perkalian ubah menjadi penjumlahan gitu ya. Penggunaannya seperti apa nanti kita lanjutkan diskusinya. Ini persepsi yang di pertemuan sebelumnya. Jadi kita udah punya alat yang akan kita gunakan untuk hari ini. Jadi nggak akan didiskusikan lagi kan ya. Nah, cuma pekan lalu kita belum merecall rumus kuadran ya, teman-teman. Nah, di sini sudah saya lengkapi, teman-teman. Rumus kuadran itu seperti ini. Teman-teman boleh merecall lagi materi kelas 10 atau minta tambahan lagi-lagi ke saya gitu ya. Ini sebetulnya cara membacanya teman-teman kayaknya sudah bisa ya. Cara ngebacanya ini yang warna kuning itu yang positif gitu ya. Yang warna kuning yang positif. Artinya apa sih? Berarti di kuadran 2 itu yang positif itu sinus, di kuadran 3 tangen, di kuadran 4 kosinus gitu ya. Ini pun sama teman-teman. Di kuadran 2 yang positif sinus, tangen, ini kosinus. Jangan melihat sebelah sininya gitu ya. Jadi kan melihat yang sebelah sini. Kan Pak kuadran 2 itu harusnya sinus yang positif ini nih. Ya berarti harusnya yang positif ini. Kemarin ada perdebatan seperti itu kan ya. Nah, harusnya yang positif yang ini dong Pak, kan sinus.
Enggak, teman-teman. Ngikutnya ke sinus yang awal. Nah, sebetulnya rumus antar kuadran bisa dirangkum menjadi seperti ini. Ya, jadi di kuadran 1 katanya rumusnya pertama ini, kedua ini yang berlaku. Tergantung apa namanya? Acuan, pakai sumbu X atau sumbu Y gitu ya, kata Pak Agus dulu ya pas kelas 10. Atau kalau di kuadran 2 yang ini gitu ya. Nah, dengan yang positif sinus gitu ya. Terus kalau di kuadran 3 ini dengan yang positif tangen, dan selanjutnya di kuadran 4 ini ya, dan yang positifnya kosinus. Tapi teman-teman ini hanya ringkasan. Sebetulnya kemarin sudah ada yang ngasih bocoran ke saya kan, siapa saya lupa. Pak, sebetulnya kita nggak butuh rumus ini, betul sekali ya. Kita cukup butuh analogi berpikir apa namanya kemarin tuh jam gitu ya, berpikir jam. Jam itu kalau misalkan kita mengatakan jam 13, ternyata nyatanya 13 itu nggak pernah ada di jam. Karena dia akan balik lagi ke 1 gitu ya. Karena kalau 13 itu saya ubah jadi 12 tambah 1 yang diambil hanya yang ini. Gitu teman-teman. Nah, cara berpikir jam itu yang muter itu kita pakai dengan cara berpikir kuadran 360. Jadi jam itu bayangkan ada 360 derajat. Maksudnya gimana, Pak? Nah, dengan cara berpikir jam 360 derajat, rumus aljabar yang ini gitu ya, kita tidak butuh sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu punya 30 derajat itu di kuadran 1, Pak, gitu. Maka teman-teman bisa harus mengubah misalkan ya, misalkan 330 gitu ya, waktu dulu. Teman-teman ini harus memastikan ini berada di kuadran berapa gitu. Sebetulnya teman-teman tinggal muter aja. Ini muter 270 tambah 60 ya, betul ya, tambah 60. Nah, tapi nyatanya yang dipakai itu ini. Nah, jadi ternyata jadi nanti teman-teman si 330 itu punya sifat yang sama dengan 30 derajat gitu kan ya. Jadi seperti itu. Bahkan nanti kalau 750 pun sama teman-teman. Teman-teman muter sekali gitu ya, tanpa pakai rumus tadi, muter lagi berapa? 360 lagi, muter lagi nambah 30. Oke, patokannya sumbu X ya, bukan yang ini yang diambil gitu. Nah, maka dapat disimpulkan 750 punya sifat yang mirip dengan 30 derajat juga. Kalau cara berpikirnya jam 360-an, teman-teman. Maka jika kita menggunakan sin 330 menggunakan apa namanya? Menggunakan pendekatan yang tadi jam 360-an, betul, saya senang banget cara berpikirnya sederhana, langsung aja sin 30 gitu kan ya. Betul nggak? Nah, seperti itu. Betul? Nah, seperti itu. Tapi teman, oke, ada yang nanya nih. Punten Pak, kelas Bapak tinggal. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, berarti cara berpikir itu simpel kalau misalkan teman-teman yang ditanya ini. Saya sepakat banget. Tapi kalau berpikir cara rumus, sin 330, teman-teman. Oke. Ini menggunakan rumus yang mana? Di kuadran berapa tadi 330 mentok? Di kuadran? Boleh di komen? Oke, terima kasih Rio. Di kuadran 4, maka kuadran 4 itu kan pilihannya kemarin ya. 360 dikurangi segini, 360 gitu ya. Dikurangi berapa pengen jadi 330? Kelihatannya ribet kan? Ya udah Pak, pakai sistem cara berpikir jam aja ya. Iya, tapi kita harus juga membuat rumus yang kira-kira suatu saat akan dipakai di diskusi yang lain. Ini saya tulisin 30, udah beres gitu. Gitu. Nah, adapun negatif, akhirnya negatif, itu karena memang sin itu di kuadran berapa? Di kuadran 4 itu negatif. Jadi seperti itu. Oke teman-teman ya. Jadi maka muncullah rumus, oke. Pak, kalau pakai rumus kan bisa. Oke, kita tahu pakai yang mana gimana Pak? Oke. Nah, ada pertanyaan bagus banget nih ya lewat chat. Pak, saya kalau 330 kan bisa pakai 2 Pak. Oke, bagus. Kita coba. Sin 330, saya juga nggak bisa ngebatasin cara berpikir kalian, pakai cara berpikir jam, pakai cara berpikir rumus, atau cara berpikir rumus pun ada 2 pendekatan. Kita lihat. Nah, katanya tadi yang lewat chat pertanyaannya bagus, makasih. 330 itu Pak, saya bisa melihat sebagai
tulisan 270 plus 30. Boleh. Boleh sekali. Berapa? Plus berapa? Plus 60 ya. Plus 60 berarti. Gitu ya. Berarti ini pakai rumus kuadran apa? Kuadran 4. Cuma teman-teman, saya udah bilang, jika menggunakan patokan 90 dan 270, sin-nya akan berubah jadi cos, cos-nya akan berubah jadi sin. Gitu ya. Tangannya akan berubah jadi cotan gitu ya. Nah, itu aturan mainnya. Dari mana harusnya di kelas 10 udah diturunkan ya. Nah, jadi singkat cerita, sin-nya teman-teman tulis cos 60. Kan yang diambil ininya aja. Terus Pak, sin itu di kuadran 4 negatif atau positif? Negatif. Negatif. Lah Pak, berarti jawabannya jadi beda. Teman-teman kira-kira sin 30 dengan cos 60 sama nggak? Sama, Pak. Sama. Jadi tergantung kalian mau pakai pendekatan yang mana. Saran saya, selama soalnya cuma gini-gini aja, pakailah ini. Gitu ya, betul? Pakai sistem jam 360-an derajat. Ini tuh enak teman-teman. Jadi kalau misalkan punya 36 berapa? 3660 derajat, teman-teman muter aja sebanyak 10 kali. Muter terus masih tersisa 60. Oh, berarti ini punya sifat yang sama dengan 60 derajat. Itu kan ya? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pendekatan itu tergantung. Tadi ada yang nanya lewat chat, saya sebut aja lah namanya. Sifat, terima kasih pertanyaannya. Boleh menggunakan pendekatan mana aja. Pak, saya bingung nanti pakai yang mana. Kalau untuk konteks ini bebas, itu akan diterima. Gitu ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kenapa Pak Bapak harus pusing-pusing mencatatkan rumus itu gitu kan ya. Nah, itulah diskusinya. Karena di integral itu nanti ada gini, sin 360 min 2x dikali cos berapa kemarin? 270 misalkan, min 4x dx. Ya mau nggak mau teman-teman harus ngubah dulu dong kalau ada soal kayak gini. Padahal kita kalau secara berpikir sederhana gini aja, tapi ternyata pada akhirnya rumus 360 min 2x harus dipakai juga. Sin ini jadi apa di kuadran 4? Jadi sin 2x. Yang diambil pucuknya aja. Teman-teman nggak usah ingat rumus ini. Yang penting teman-teman tahu ini teh rumus kuadran 4, akibatnya sinnya jadi negatif. Ambil pucuk. Ini mah nggak ikut-ikutan. Pokoknya diambil yang ujungnya. Ini kasih negatif. Itu ya. Kalau ini coba jadi berapa nih? Jadi cos 4x atau jadi apa, teman-teman? Silahkan. Jadi sin, Pak. Jadi apa? Negatif sin. Oke, bagus. Saya tulis dulu cosnya berubah jadi sin karena patokannya terhadap 27 derajat. Ininya 4x. Dinegatifin. Kenapa dinegatifin? Karena di kuadran 3 ya. Ya, oke, terima kasih. Karena kata Rio benar, rumus ini rumus kuadran 3. Berarti cosnya negatif. Ya, bukan ngikut yang ini. Jadi maka soal yang ini kalian sederhanakan menjadi bentuk ini. Jadi nanti masalah utamanya ini. Gitu ya, integral. Ingat, matematika itu bukan menyelesaikan masalah. Lebih dari itu menyederhanakan masalah. Kadang di dunia nyata kan gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi udah bikin kesimpulan yang jangan ribet dulu, kecuali pengen belajar lebih dalam ini, ayo kita tambahan. Intinya kalau 90 270 dia berubah dari sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan negatif atau enggaknya itu sesuai ringkasan ini. Ya, kalau 270 min alfa berarti hanya tangan yang positif. Gitu ya. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti di soalnya ada ya, kita nanti coba kita gali. Oke ya, kita gali. Ada pertanyaan dulu sampai sini nggak teman-teman? Jadi pertanyaan sifat tadi bagus ya, pakai yang mana? Padahal ujungnya dia akan sama aja. Oke? Oke. Oke, ada yang nanya nih. Pak, ini kalau secara geometri gimana cara mikirnya, cara berpikirnya? Oke, kalau secara geometri saya tulis ini warna oranye ya. Ini bagus nih pertanyaannya. Kalau warna oranye 330 teh sebetulnya dari sini ke sini ya. Ingat, katanya kalau pakai 360 dan 180, teman-teman lihat acuannya sumbu X.
Oke, jadi berarti yang kita ambil sisanya aja yang ini nih. Mana sih? Oke, yang ini 30. Oh, berarti 330 itu benar ya punya sifat yang sama dengan 30 derajat. Oke ya. Nah, tapi kalau menggunakan pendekatan yang kebetulan tadi ditanyakan oleh Siva juga, saya pakai warna biru, 330 itu boleh dipandang sebagai ini teman-teman. Oke, saya beda deh ya. 270 ditambah 60. Lah sama-sama aja nyampainya di sini kan. Kalau tadi mah kelewat terus balik lagi, 360 min 30, sekarang mah 270 dilanjutkan 60. Jadi kacamata geometrinya tetap sama, terus solusinya juga tetap sama karena kita juga punya informasi bahwa sin 30 itu sama dengan cos 60, udah clear. Nggak boleh ada perdebatan pakai cara yang mana. Cuman wayana kalau di integral ternyata muncul bentuk ini karena ininya nggak tahu berapa. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ini bagus pertanyaan. Ya, jadi menggunakan pendekatan Oyen dengan Biu. Ya, silakan. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, oke. Integral substitusi linear kemarin sudah sepakat harusnya ya. Kemarin juga sudah diulang. Ini saya kosongkan kembali biar teman-teman nanti merecall ulang gitu. Yang ini juga kemarin udah kalau nggak salah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal yang ini? Jadi integral kasin kemarin ya. AX plus B tinggal simpel. Ininya langsung K dibagi A ya. A itu yang dekat dengan X, sinnya berubah jadi negatif cos. Oke. Gitu ya. Dan yang ini integral K cos. Oke, mohon maaf saya recall ulang dulu. Karena beberapa masih pusing terkadang ya. Ini K per A, integral cosnya jadi sin. Oke. Silakan saya minta bantuan kalau yang ini berarti jawabannya apa yang kemarin? Silakan ada yang mau? Mungkin dari siapa? Dari IPA 4 dulu deh ya. Dari IPA 4 saya minta bantuan ke kemarin sebenarnya udah ini ya. Oke, saya minta bantuan ke ini deh. Ke Zahra, hadir nggak Zahra? Hadir, Pak. Oke, ini jadi berapa, Nak? Satu per berapa? Yang jadi 1/5 ya? Ya, Dibagi berapa, Nak? dibagi 1/3. Oke. Cos-nya berubah jadi apa, Nak? Jadi sin. Oke, jadi sin ya. Oke. 1/3 X min Pi ya. Oke. Ini jadi berapa, Nak, hasilnya? 3/5. 3/5 ya. Oke, terima kasih. Sin 1/3 X min Pi. Oke, ada yang salah nggak tulisan saya? Terima kasih Siva ya. Siapa? Zahra ya. Kurang apa? Kurang C ya. Oke, bagus. Terima kasih yang udah lewat chat. Jadi kalau kalian mau open mic aja ya, jangan lewat chat. Itu kayak kita jadi kayak backstreetan gitu ya. Oke. Nah, ini soalnya udah dibahas pekan lalu. Jadi teman-teman silahkan recall kecuali minta diulang ya. Nah, ini juga sudah pekan lalu juga sudah. Oke. Ini juga sudah ya. Oke, coba satu orang cowok deh buat kita laki-laki satu orang buat nge-recall dulu. Silahkan teman-teman. Siapa yang mau? Dari IPA 5 boleh? Dari Dedek mau nyoba Dedek? Masih agak bingung sih, Pak. Oh, yang mana? Yang ini? Ya, Yang- ini yang- teh diturun di itu kan, diintegralin dulu kosnya, Pak. Oke, bagus. Kita coba kita kerjain aja, Nak ya. Di sini kita nggak bisa ngerjain ya, Nak ya. Kenapa kira-kira? Ada apa? Perkalian, Pak. Perkalian, betul. Maka perkalian itu kemarin harus diubah menjadi bentuk bukan perkalian. Sudah diringkas tuh semuanya gitu ya. Ternyata bentuk ini tuh ngingetin kita jadi bentuk apa? Mungkin dibantu yang lain boleh nih?
Cos plus cos bukan? Cos plus cos ya. Karena ini teh mengingatkan kita pada bentuk dua orang cenat cenut. Betul nggak? Oke. Terima kasih yang sudah bantu. Terima kasih Dedek sudah merespon ya. Oke. Ini 2, ini disimpan berapa coba? 8. 8. Oke. Silakan Dedek boleh melanjutkan ini 2 kos-kos itu jadi apa? Kemarin teh 2 orang cenat-cenut itu ada akibat apa? Kos Apa? kos Pak. Kos plus kos ya. Ingat pas Akmal nyanyi ya. Dengan merdunya ini ya. Oke, jadi ini berarti jadi kos plus kos. Oke, lanjutkan Dek. Saya manggilnya Dedek bener kan? Iya Pak. Oke. Ini kos berapa, Nak? 8 Oke, 8X ininya 4. 4X ya. Sorry saya merecall kembali biar bagi yang masih kemarin malu bertanya, kita lurusin lagi. Dedek ini jadi berapa, Nak? Itu teh diintegralin kan. Betul, langsung diintegralin. Ingat-ingat integral dari cos AX plus B kemarin. Barusan juga udah diulang sih. Ya. Kemarin apa? K ya. Dibagi turunan ini A. Ini sin ya. Oke, jadi apa coba? Kenapa sin? Kenapa nggak negatif, Nak? Soalnya kalau apa sih si Integral cos. sin Nah, integral cos itu sin bukan negatif. Ya udah coba apply-kan ke sini. Jadi apa, Nak? berarti 1/8 di sin 8x Oke, terima kasih. Lanjut, ininya berapa? 1/4 1/4 din sin 4x. Oke, udah langsung dapat ya. Oke. Ada tulisan saya yang salah nggak? integralnya belum hilang. Oke, integralnya belum hilang, harusnya dihilangkan. Bagus. Koreksi-koreksi seperti itu harus biar bisa nanti terbiasa. Ini jadi berapa, Dek? Sin 8x. Sin 8x. Ini berarti udah nggak mungkin. Tambah 2. Sin 4x. Makasih, Dedek ya. Kita Oke. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Yang B ya. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi, oh iya seperti itu. Memang agak sulit menerima ya. Apalagi mohon maaf banget, saya malah ngajar via online. Idealnya sih offline ya, biar tahu cara kalian menulis, kesalahannya di mana. Tapi ya mau gimana lagi kan. Oke. Nah, berarti ini pakai apa? SS. Mungkin Akmal mungkin mau komentar atau yang lain boleh ya. Cuman ingat ini saya ingat Akmal nyanyi-nyanyi gitu loh. Nah. Sin. Cos min cos. Oh, mantap. Ini siapa nih yang jawab? Kucing. Astagfirullahaladzim. Kucing. Oke. Vicky mungkin ya. Akhir zaman, Pak. Oke, ini jadi Zero. sin 2x diubah dulu, Nak. Sin x. Ini harus ada 2-nya nggak? Ada. Iya, ada. 2 doang. Min 2 cerdas. Ininya berarti diubah jadi min 3. 3. Oke. Ya, silakan Vicky. Ini jadi integral apa, Nak? Min 2SS itu jadi apa? cos A plus B. Oke, jadi cos 3x ya. Pak, itunya ini. Nah, ya cos 3x. Min cos x. cos x dx ya. Oke, betul ya. Min 2SS itu ada akibat C min C ya. Oke, cinta kurangi cinta, hilangnya 2 orang saling sayang. Lanjutin, Nak, lanjutin. Biar selesai ini. Ini min 3 dikali, ini berapa? Sin 3x sepertiga. Ya. Oke. Ininya? Min sin x. Min sin x. Oke, berarti jawabannya yang sinnya 1, ininya 3. Berarti jawabannya A atau B? Atau yang lain?
Yang A. Ada nggak jawabannya? Silahkan komentar. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya bikin F aja. Jadi ini soal ini kayak ngajak bercanda dengan kita ya. F gitu ya. Oke, siap. Mantap ya, terima kasih. Nggak ada kendala. Mudah-mudahan sekali lagi kalau ada kendala silahkan chat, Pak ulang dong. Nah, gitu ya. Nah, yang ini udah deh, kemarin kan ini udah dibahas. Ya, jadi kita skip, nanti silahkan coba teman-teman coba, kalau minta dikoreksi boleh kirim via chat WA ya. Oke ya. Yang penting ini sin cos-nya udah ada, cuman teman-teman ubah dulu ini menjadi bentuk yang tadi. Jangan dipusingkan gitu ya. Ini teman-teman silakan aja dicoba. Ini sebagai bahan cobaan, silahkan. Nah, nanti kalau mau butuh konfirmasi silahkan chat saya. Atau di tempat diskusi Canvas ada kan sebetulnya buat diskusi kan itu tuh ya. Oh, iya, jadi buat diskusi. Nah, oke yang ini deh teman-teman. Silakan. Ada yang mau komentar? Ini apa namanya pengantarnya itu kuadran. Nah, ini soal tentang kuadran. Oke, saya minta satu orang dari IPA 6 udah, dari IPA 5 berarti. Di IPA 5 udah juga tadi ya. Oke, dari IPA 4 lagi berarti. Saya minta bantuan dari Rasif. Ada Rasif muncul? Hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Rasif. Rasif ini rumus kuadran berapa, nak? 360 min sesuatu. Itu kuadran berapa? Kuadran 4. 4 ya, oke. Terus yang warna kuning Rasif. Ini kuadran berapa, nak? 270 ditambah sesuatu. Kuadran berapa, nak? 4 atau 3? 4 4. juga ya. Betul nggak? Kan 270 nih ya. Ini kan 270 nih. Ditambah sesuatu lagi ya. Si 6X-nya terserah berapa kita nggak tahu. Berarti mentoknya di kuadran 4 Rasif ya. Oke. Di kuadran 4 Rasif. Oke. Coba berarti nanti Rasif mengintegralkan ini 3/7. Ini jadi sin berapa, nak? 3X, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Nah, sekarang yang cos. Karena patokannya terhadap 270, saya nulisnya cos 6X, betul nggak? Coba. Cos 6X, betul nggak? Silahkan teman-teman lain juga ikut berkomentar ya. Salah, Pak. Salah, harusnya apa? Sin. Harusnya sin ya. Oke, terima Bagus. kasih yang sudah bantu Rasif sokong dari belakang ya. Sin karena 270 itu berubah cosnya jadi sin dx. Baru kita urusin negatifnya. Oke. Negatif di ini karena kuadran 4 sin itu positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Berarti kasih negatif di sini kan? Terus cos di kuadran 4 positif atau negatif? Positif. Positif, maka ini udah positif. Jadi patokannya bukan sin di kuadran 4, tapi cos di kuadran 4. Maka hasil perkalian mereka itu adalah negatif 3/7 sin 3x, sin 6x. Saya pengen sin 6x-nya di depan. Gitu ya. Biar hasil perkaliannya, penjumlahannya nanti nggak ada negatif lagi. Sudutnya nggak pusing kan teman-teman. Ini harus ada duanya. Bawah pun harus ada duanya, berarti ini dikali 2, atas kali 2 ya. Oke. Kalau misalkan bingung kenapa, biar muncul duanya kan. Ini kali 2 juga. Oke. Cuman yang segede gini dipisah keluar. Oke, Rasif terima kasih ya nak ya. Oke, boleh close mic lagi. Jadi min 3/14 integral, ini duanya ikut. Yang 2 ini ikut ke sana, yang 2 ini enggak. Sin 6x dengan sin 3x ditulis lebih awal 6x biar nanti pas pengurangan enggak ini. Enggak ada negatif sudutnya. Biar membantu kita. Oh, sorry, berarti negatifnya di depan aja, di belakang aja ya. Karena min 2 sin kan. Oke, ada yang mau bantu min 2 sin jadi apa? Min 2 sin kemarin jadi apa? Min Cos cos, min Pak. cos. Oke, cos min cos ya. Oke, terima kasih. Min 2 sin.
cos min cos. Oke, berarti hasilnya didapatlah ini cos, ini tambah ini 9x, min. Nah, lihat pas pengurangan ini enak, jadi 6 dikurangi 3, bukan lagi 3 dikurangi 6 gitu ya. Nah, jadi dapatlah ini tetap cos 3x. Oke, dengan cara yang tadi dedek sama, ini tinggal dikali aja ya. Oke, tinggal dikali aja. Ini 1/9 sin 3x, 9x. Ini 1/3 sin 3x. Oke, udah beres. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lewat chat boleh, lewat open mic juga boleh. Bingungnya di bagian mana? Jangan malu-malu ya, kalau perlu nggak disebutin namanya juga nggak apa-apa. Karena ini ruang diskusi, bukan ruang saya menjelaskan harusnya. Oke. Karena nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut lagi pelan-pelan aja gitu ya. Oh, ini ada 2 atas. Kenapa harus selalu ada 2? Karena Pak itu bukannya harus cos 19x. Oke, pertanyaan bagus ya, dari ada koreksi bagus. Pak itu bukannya harusnya cos 9x tambah cos 3x. Nah, coba. Oke. Ada yang mau ngoreksi nggak selain yang lewat chat? Silahkan. Dari siapa? Di sini ada memang yang mungkin bisa aja dikoreksi. Ya. Kalau ini udah benar ya. Nah, ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar. Ini juga udah benar. Coba, min 2SS itu kan C min C. Oke, silahkan ada yang mau ngoreksi dulu nggak? Oke. Ada? Mungkin saya minta tunjuk 1 orang deh. Dari Taski mungkin silahkan ada yang harus dikoreksi nggak kira-kira? Mungkin integralnya harusnya dihapus atau gimana? Coba. Ada? Bingung Pak. Masih bingung, silahkan. Atau saya kasih waktu 1 menit buat meresapi deh ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan biar nanti nggak tertunda-tunda ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah dari baris sini ke sini ada yang harus dikoreksi enggak? Oke, ada yang nanya, Pak harus ke Pangalengan nggak? Ya, untuk meresapi matematika nggak harus ke Pangalengan ya, kecuali mungkin pelajaran biologi ya. Jadi silahkan teman-teman duduk meresapi 1 menit, sedapatnya aja. Kalau ada pertanyaan baru kepikiran boleh. Ini bagus ya pertanyaannya nih ya. Mungkin udah kena virus saya ya. Oke, bagus. Silahkan ada koreksi, kalau nggak ada kita lanjut nih. Jadi min 2SS itu kan cinta kurangi cinta ya. Cinta kurangi cinta, hilangnya 2 orang saya. Oke. Kalau pakai lagunya Akmal, cos min 2 sin gitu ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih. Oke. Taski, dari Taski aman? Oke, udah bener ya. Kenapa akhirnya munculnya ini? Karena tadi sin 6x-nya saya geser biar lebih duluan gitu. Biar nggak ada negatif gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah mengoreksi. Saya senang banget dikoreksi. Biar, nah ini silahkan teman-teman coba ya. Ini soal di UTS langganan ada 1 soal. Ini sama aja nanti apa namanya, pakai rumus yang tadi ya, SC gitu ya. SC mana tadi? Nah ini ya. Sekali lagi jangan malu untuk bertanya lewat chat, lewat WA, silahkan ya. Silahkan ya, oke. Itu silahkan dicoba. Nah, ini juga sama teman-teman. Silahkan dicoba ya. Tadi yang saya tanyakan ke Rasif, ini kuadran berapa? Ini kuadran berapa? Berapa?
Nanti tinggal cek kaitannya dengan ini. Ini kan kuadran berapa? 90 min sesuatu itu kuadran 1. Berarti nanti cos-nya tetap positif. Oke, ininya kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Oke. Ini kuadran 4 atau kuadran berapa nih? 3 bukan, Pak? Oke, 3. Oke, silahkan dicobain dulu atuh, lumayan ya. Ini soal UTS tahun lalu ya, saya ambil dari soal UTS tahun lalu. Jadi apa namanya, kontekstual banget kalau kaitannya dengan, cobain dulu deh. Ya. Silakan coba. Pak, saya mau nanya, Pak. Mangga, silakan. Kalau yang integral yang ditambahin min teh dari cos ke sin atau sin ke cos sih, Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Sin turunannya cos gitu ya. Cos turunannya min sin. Berarti kalau integral sin yang negatif cos. Gitu ya, Dedek ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Ayo sama-sama. Mudah-mudahan ini ngebantu ya. Pak Kezia katanya keluar sendiri terus nggak bisa join lagi. Waduh, gimana tuh ya? Oke, tapi kan nanti recordnya ada di ini ya, di share ya, recordnya ya. Oke, atau mungkin pakai device yang lain mungkin. Nah. Tapi terima kasih infonya ya. Sambil mencoba, saya ingin komentar lomba yang kemarin. Saya terutama nonton yang IPA 4, IPA 5, IPA 6 dapat kejuaraan nggak ya? Tapi di balik itu tidak masalah. Kemarin saya lihat pertarungan catur ya. Antara Master Diero, terus siapa lagi? Rizky di IPA 5 siapa ya? Di IPA 4. Iya, Diero juara 1 ya. Selamat untuk Diero ya. Selamat sekali. Walaupun mungkin ada 1-2 hal yang mudah-mudahan jadi koreksi ya. Master Diare, bukan Diare ya, Diero. Oke. Selamat Master Diero. Dan saya lihat sih antara Rizky dengan Diero bertarung gitu. Karena ingat, dalam hal perebutan perguruan tinggi, teman terdekat kalian aja menjadi teman bersaing pemilihan jurusan, maka harus hati-hati. Jadi gitu ya, di Alsen tuh untuk memilih jurusan aja satu kelas, bahkan satu teman, itu kita sehat bersaing. Contohnya kayak kemarin catur, pemilihan jurusan nanti. Lebih dalam lagi nanti kalian harus bertanding dengan diri sendiri, ngalahin males, bangun, susah gitu ya. Oke, ini Maula. Oke, silahkan. Ini udah dapat belum nih BTW nih? Oke, cuman juara 1-2-nya siapa jadinya? 2-3-nya. Dari kelas, bukan kelas 12 kayaknya ya. Oke. Oke, terima kasih Ahmad Zaki. Oke, dari kelas 11 ya juaranya T. Terima kasih. Ahmad Zaki udah jawab C. Terima kasih ya. Oke, 1 menit lagi deh. 1 menit lagi. Baru kita lanjut ke diskusi 1 soal lagi. Oke, terima kasih Taski Ahmad Zaki sudah mencoba. Oke. Terima kasih Putris. Oke, itu Putris belum bersuara lagi. Syekh Abdul Hamid. Nah, terima kasih Syekh Abdul Hamid. Fatinah juga terima kasih. Hafizah, Dedek. Oke, silahkan yang izin ganti device ya. Oke, terima kasih Pak Ketua IPA 6. Jawabannya juga C. Oke. Saya minta dari siapa aja deh, dari kelas mana aja yang mau nih. Silahkan, ini gimana nih? Integral. Ini nah ya keluar lagi ya. Oke, berarti ini ada yang harus dikeluarin dulu, bentar ya. Oke. Nah, yang tadi agak kacau. Oke.
Rata-rata jawabannya C ya. Oke. Silahkan siapa yang mau nyoba deh. Cos pi per 2 ini 90 ya. Diubah karena ini kuadran 1, cosnya tetap positif. Gitu ya. Kuadran 1, cosnya tetap positif. Terus cosnya berubah jadi sin karena patokannya 90 gitu ya. Jadi sin 5x, ininya positif. Gitu kan ya. Oke, saya minta bantuan satu orang. Yang sin pi tambah 2x jadi apa? Silahkan. Oke, komentar open mic dong. Min cos 2x. Oke, makasih. Ini kayaknya suara Alif ya. Oke. Ya, Pak. Cos atau sin, Nak? Kalau patokannya 180. Sin, Pak. Sin ya. Oke, saya izin menambahkan sin. Jadi hati-hati. Jadi min sin 2x gitu. Karena patokannya 180 jadi tidak mengubah si sinnya. Oke. Terkait kenapa berubah, kenapa enggak itu boleh didiskusi lain ya teman-teman ya. Teman-teman boleh bertanya lebih dalam. Oke, terima kasih Alif, terima kasih Taski ya. Ini berarti saya tulis jadi cosnya jadi sin 5x. Ininya saya jadi sin 2x. Ininya jadi negatif. Negatif ya. Negatif 2/5. Karena negatif yang ini dimajuin ke depan ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan lewat chat boleh. Min 2/5 itu saya 2-nya ditulis ke sini. Ya. Sorry. Ini jadi pinter-pinter kita memunculkan 2 minnya. Berarti di sini disimpan 1/5 ya. Ini jadi berapa? Silahkan. Cos 7x dikurang cos 3x. Mantap, terima kasih ya. Oke. Dikurangi cos 3x. Oke. Lanjut aja, Liv. Ini jadi berapa, Liv? Seper cos sin x dikurang 1/3 sin 3x. Oke, ini sin 7x gitu ya? Ya, Ini 1/3 cos apa sin ya? sin. Oke, terima kasih Alif ya. Oke. Ini 1/35 ya. Yang pilihannya 1/35 cuman CD ya. Ada yang negatifnya berarti C ya. Oke, min 1/15. Oke, mantap sekali ini ya. Terima kasih atas bantuan-bantuan yang diberikan ya. 1/15 sin 3x. Oke. Silakan ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Saya selalu membuka ruang bertanya. Kalian manfaatin. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini apa namanya? Bentuk lain dari soal yang sering muncul di integral apa namanya substitusi trigonometri gitu ya. Sin kuadrat x itu ada mengandung perkalian yaitu sin x kali sin x, teman-teman. Maka harus diubah. Berdasarkan pengalaman kita, sin kuadrat x itu diubahnya kemana kemarin? Nah, ini memang harus ingat rumus ya. Sin kuadrat x itu sama diubah menjadi 1 min cos 2x per 2 ya. N negatif gitu ya. Kalau cos kuadrat x diubah jadi 1 plus, bedanya hanya di situ aja. Per 2. Ya, maka ini tulisan ini yang sin kuadrat itu saya ubah jadi 1 min cos 2x dibagi 2. Cuman biasalah, 2-nya di depan gitu ya, 1/2-nya ya. Oke? Jadi integral 1 min cos 2x. Kayaknya integral yang ininya kalian sudah lancar ya. Integral satunya x. Integral cosnya tadi berapa? Sin ya. 1/2 sin 2x. Beres deh ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak?
Jadi jawabannya B ya. Bapak-bapak. Silahkan. Apa? Kalau ini teh bisa jadi sin X kali sin X gak? Pak? Boleh banget. Saran saya, jika kalian nggak mau mengingat trik rumus gini, ini ubah aja jadi sin X kali sin X. Ditambahin min 2, betul nggak? Ya Pak. Cuman harus dikali juga min 2 di sini. Ya, jadi atasnya dikali min 2, bawahnya kali min 2. DX. Beres deh. Ini jadi apa? Pakai rumus min 2 SS. Gitu. Sangat boleh. Ya, sangat boleh. Oke, bagus ya pertanyaannya. Cos 3X itu berarti jadi cos 3X itu jadi 1 plus cos berapa? 1 plus cos 6X. Karena kelipatannya ya, 2 kali itu kan sudut ganda. Makanya kemarin disebut sudut ganda. Kalau X jadi 2X, 6X jadi 12X, 3X jadi 6X gitu ya. Integral 1/2. Oke. Tapi kalau misalkan Bapak, saya mau melihat ini jadi cos 3X kali cos 3X. Boleh. Boleh banget. Ini kasih 2, di bawahnya dikasih 2 juga. Jadi 2 cos. Cinta tambah cinta. Ya, nanti baliknya pasti hasil akhirnya ini. Oke. Silakan, ada yang mau berkomentar dulu sebelum kita terlalu jauh melangkah. Takutnya ada toxic relationship di antara kita. Maju pada akhirnya ternyata kita saling nggak nyaman. Gitu. Oke. Ada yang nelpon. Oke, dapat ya. Jadi jawabannya setengah X per 12 ya. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut satu tipe lagi. Atau saya minta pendapat deh, kira-kira materi ini yang bikin kalian pusing apanya? Trigononya, iya bener ya. Pusing ingat rumusnya, betul sekali ya. Walaupun saya sudah batasi ya, ada batasan masalah. Oke, teman-teman ingat yang ini aja ya, tetap gitu ya, nge-recall-nya gitu ya. Oke, padahal saya sudah batasi sekali gitu. Teman-teman cukup ingat ini aja ya gitu ya, yang kemarin tuh ya. Tapi tetap gitu, tetap agak-agak gimana gitu ya. Oke. Oke, terima kasih ya masukan-masukannya. Ini berharga banget buat nanti diskusi dengan rekan-rekan guru lain ya. Oh iya betul, terima kasih Rifa ya. Saya belum ngasih latihan soal integral trigono ya. Oke, saya cuma belum hafal yang SS C min C. Oh iya. Terima kasih Ahmad Zaki ya. Putris juga. Oke, terima kasih masukannya. Kita lanjut ya. Nah, integral substitusi non-linear. Nah, jadi tadi mah linear AX plus B udah aja. Nah, sekarang si integral trigonometrinya ada yang non-linear. Mungkin kalian sudah belajar ya sebelumnya. Saya cuman merecall kembali. Oke, coba merecall kembali bahwa ketika teman-teman melihat soal seperti ini, gitu ya, ada fx. Oke, ini ada pangkat n, ini ada dx. Ketika teman-teman memisalkan ini sebagai U, kalian harus memastikan bahwa di sampingnya ada turunannya enggak, gitu kan ya? Tentu ada kelipatannya gitu. Nah, kalau bentuknya kayak gini disebut integral substitusi pertemuan aljabar sebelumnya. Jadi teman-teman harus selalu memastikan, oke, kalau saya memisalkan ini jadi U, ada enggak turunan dari ini? Minimal misalkan 6x kuadrat. Oke, kalau ada ini saya misalkan. Harus selalu memastikan di kirinya ada nggak turunan dari yang kita misalkan. Nah, hal ini pun terjadi untuk integral substitusi sudut, teman-teman. Jadi bentuknya nanti, sorry saya selalu nggak pernah bikin PowerPoint yang udah jadi, biar saya juga mikir bareng. Gitu ya. Nah, jadi misalkan teman-teman nemuin bentuk soal kayak gini. Oke, misalkan di sini aja deh. Integral sin x kuadrat tambah 5. Gitu ya, dx.
teman-teman harus mastiin kira-kira di sampingnya ada nggak turunan x kuadrat. X kuadrat itu kan turunannya 2x. Anggaplah misalkan 6x. Kalau ada enak, ini tinggal misalin u, nanti ini coret-coret. Jadi sama aja intinya dengan integral substitusi yang aljabar. Nah, maka bentuknya saya tulis kayak gini, teman-teman. Di sampingnya harus ada turunan ini. Saya kasih fungsi lain gx gitu ya, misalkan dx. Tapi gx ini punya hubungan turunan dengan gitu. Dengan oke, ini ada yang keluar, siapa ya? Oke, mungkin jaringan ya. Nah, berarti teman-teman dengan trik yang ini, sebetulnya dengan trik trigonometri yang kemarin, teman-teman tinggal nulis bahwa ini teh gx, gitu ya, gx dibagi turunan fx. Gitu ya. Terus tinggal nanti dedak nyari turunan dari integral dari sini itu apa, dedak cuma tadi negatif apa positif tuh? Negatif ya. Oke, negatif cos fx. Sesimpel ini. Nah, ini kita yang tulis dulu yang triknya ya. Nanti kalau yang cara manualnya kita juga kerjakan. Ah, jadi sama persis dengan apa-apa yang kita lakukan. Berarti ini, berarti gx, Pak. Ini dibagi gf aksen x, cosnya berubah jadi sin. Nah, kalau mau teman-teman mau pakai ini silahkan. Gitu. Sama halnya dengan kemarin gitu ya, yang linear juga sama kan, k dibagi a. Kenapa k dibagi a? Karena memang dia fungsinya linear kan. Nah, tapi intinya bentuknya nanti kalian nemuin soal kayak gitu. Contohnya gimana Pak? Kita contoh. Lihat teman-teman. Kalau menggunakan trik yang tadi, teman-teman tinggal ini dibagi ini kan, betul nggak? Jadi x kuadrat tambah 1 dibagi turunan ini. 3x kuadrat tambah 3. Cosnya menjadi integral cos itu jadi sin, nggak ada negatifnya ya. Nah, di soal UTS itu ada soal kayak ini, dan kalian boleh menggunakan trik seperti ini. Jadi hasil sepertiga. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini kayaknya masih aljabar biasa ya. Kayak mirip integral aljabar yang trigonometri yang substitusi yang aljabar ya. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya berarti ya. Oke, kalau nggak ada. Nah, sebetulnya jika kalian menggunakan pemisalan, ya, jika misalkan kalian pemisalan, ya ingat ini sebagai U dan ini ada 3, ini ada 2. Oke Pak, kayaknya enak nih Pak kita misalin. Ya udah kita misalin. Ya. DU per DX-nya berapa DU per DX-nya? 3x tambah 3. 3x kuadrat tambah 3. DX-nya oke. DU per 3x kuadrat tambah 3. Maka integral ini ya, oke saya tulis lagi. Integral x kuadrat tambah 1, ini pakai cara yang manualnya. Ini sama aja dengan integral x kuadrat tambah 1, ininya jadi cos U. Ininya jadi DU per 3x kuadrat tambah 3. Kita kan sudah sepakat ini selalu bisa dijamin bisa coret, kalau bukan berarti kita nggak bisa mengerjakan pakai integral substitusi, makanya beda lagi diskusinya nanti. Integral sepertiga cos U DU, kan jadi simpel. Kalian telah berhasil menyederhanakan masalah sebetulnya. Dari soal ini sekalian ubah menjadi integral sepertiga cos U DU. Gitu kan. Jadi kalian berhasil menyederhanakan masalah. Jadi dapatlah ini berapa? Sepertiga sin ya. Cos itu integralnya kan positif. Oke, sepertiga sin U. DU plus C, sorry. Plus C. Simpel ya? Oke. Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau nanya? Rio, Dino, mangga. Pak boleh lihat yang atas tadi, Pak. Oke, boleh. Yang ini ya. Intinya akan nemuin bentuk seperti ini. Silakan. Nah, Bapak dari sin kan ke min, cos to sin. Nah, dibalikin. Ini tuh beda itu, Pak. Yang mana? Ini kan sin ini cos gitu, Pak. Oke, ini kan ya dari sin ke min cos. Ini kalau dari cos ke sin gitu ya. Ini beda. Ini 2 rumus.
Oh, kirain T1, Pak. Ya, 2 rumus ya. Oke, kirain itu kalau di Indonesia itu Ki Hujan ya. Oke. Bisa diterima Faiz? Itu suara Faiz bukan barusan? Atau dedek? Aku Pak dedek, Pak. Oke, dedek ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini 2 rumus yang bisa kalian pegang. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Enggak, silakan Rio. Kalau yang tadi, soal yang tadi boleh Pak bentar. Boleh banget. Yang bawah. Ini ya, Nak ya. Ya, kalau itu kuadrat berarti kita harus jumlahin ke bentuk jumlahin dulu ya. Kalau cos kuadrat gitu Pak. Kalau cos kuadrat itu nanti satu lagi, beda lagi. Oh. Ya. Makanya ini hanya yang dimisalkan hanya U, bukan sin cos. Ya. Bagus ya. Bagus pertanyaannya. Nanti setelah ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga teman-teman nanti boleh coba ya. Kira-kira jawabannya apa? Langsung Aina. Nanti pilihannya tinggal teman-teman nanya gitu. Cara mengerjakannya boleh di cross check ke saya nanti dikonfirmasi. Langsung banyak. Terima kasih Taski. Terima kasih Faiz dari Oke, terima kasih. Jawabannya rata-rata A ya. Karena udah kelihatan ini mah ya. Oke, jadi ini 6, ininya 3 nanti kan. A ya. Oke. Mohon maaf saya tidak akan menjelaskan yang ini, biar ada waktu teman-teman ngobrol dengan diri sendiri, silakan dicobain ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini juga sama. Sama, nanti soal kayak gini ada loh ya. Jadi tinggal ini dibagi turunan ini gitu. Oke, kita coba yuk. Jadi berapa ini jawabannya? 4 per akar X dibagi turunan ini. Nah, coba. Ada yang masih ingat turunan ini apa? Jawabannya. Per akar X. Oke, berapa? Per Per akar X. Oke, saya nambahkan. Ada yang kurang dikit. Oke, terima kasih Faiz sudah jawab ya. Nah, akar X itu teman-teman, kalau diturunin jadi apa? Nah, ingat rumus kelas 11 yang pernah dikasih oleh Bu Nelma. Ini integral, fx, akar fx kalau diturunin ini, kalau langsung menggunakan rumus singkat yang kita pakai, karena anggap aja kalian udah dapat rumus beberapa kali ngerjain, kalian ringkes. Oh Pak, saya dapat pola. Polanya apa? Kalau ada akar fx itu sama aja dengan f aksen x per 2 akar fx. Nanti teman-teman buktikan aja rumus ini ya. Oke, jadi dapat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nemuin 8x tambah 7, ini berarti sama aja dengan turunan dalamnya 8 per 2 akar 8x plus 7. Gitu ya. Ya ini valid ini ya. Oke. Berarti kalau akar X, ini turunannya berarti 1 per 2 akar X. Nah, silakan ada yang bertanya. Rio, silakan. Kalau akar 3 berarti beda lagi ya Pak? Akar 3 gimana? Oh, akar 3 beda lagi. Oh, Ya. okay. Beda Kasih, lagi. Pak. Kita mah hanya orang-orang yang ngumpulin receh-receh rumus-rumus gitu. Oh, saya selalu nemuin pola gitu ya. Kalau ini diturunin setengah itu kan jadi ininya setengah, ininya x kuadrat tambah 1 pangkat min setengah, terus i-nya dikalikan 2x. Kela-kela ada pola nih. Saya catat gitu. Jadi kita tukang ngumpulin kayak gitu. Kalau pangkat 3 beda lagi. Tapi di UTBK sih kebanyakan pangkat setengah ya teman-teman ya. Makanya ini kita save aja. Oke. Nah, cos-nya jadi apa cos-nya? Jadi sin ya, betul? Atau jadi min sin? Jadi sin ya. Sin, Pak. Jadi sin. Akar X tambah 5. Plus C. Ini di cancel jadi hasilnya berapa? Akar X 4, 8 ya. A ya berarti ya. A jawabannya. Dikali 2 akar X ya per 1 ya. Oke, jadi jawabannya A 8 ya. Oke. Mudah-mudahan bisa diterima. Pak, kapan sih tahu saya ini integral substitusi sudut atau enggak ya? Lagi-lagi lihat ini selisihnya kan 1, teman. Ini pangkat X pangkat setengah, ini X pangkat min setengah. Kan ini 1 ya selisihnya ya. Dan dia punya hubungan turunan di antara mereka.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, ini pas kelas 11 ya, dikasih ya trik-trik kayak gini kan. Oke, oh iya Pak. Jadi nanti nggak pusing lagi. Karena banyak nanti rumus ini yang kepake ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, karena ada 23 menit lagi, cukuplah buat kita menyelesaikan ini. Sekali lagi, kalau minta tambahan silakan ajukan ya. Pekan kemarin kita nggak jadi karena nggak ada pengingatnya juga. Oke, terakhir. Soal diskusi terakhir. Integral substitusi sin cos. Nah, integral substitusi sin cos idenya gini teman-teman. Yang disubstitusiin berarti nanti yang jadi U-nya sin atau cos yang di U-in-nya gitu ya. Oke. Jadi gimana? Misalkan nanti teman-teman nemuin bentuk kayak gini. Sin 3x pangkat 8 dx. Ingat, kalau kita memisalkan U itu sebagai sin, konsekuensi kalau kita pengen ini dikatakan integral substitusi, berarti di sampingnya harus ada apa? Turunannya, Pak. Turunannya apa turunannya? Cos 3 X. Maka bentuknya nanti seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, jadi nanti kalau disebut Pak bentuknya kayak gimana? Ya bentuknya kita tulis. Ada yang dimisalinnya sin. Oke, jadi nanti sin AX pangkat sesuatu gitu ya. Entah pangkatnya berapa. Di sampingnya teman-teman harus memastikan ya. Buat laki-laki di sampingnya harus memastikan bahwa ini ada cos. Ya tentu dengan kelipatannya. Oke. Nanti bentuknya kayak gini, penyelesaiannya gimana nanti. Ya. Terus yang satu lagi, kalau di sininya ada cos pangkat sesuatu, saya harus memastikan di sampingnya ada sin. Nah, ya. Oke. Bentuknya, kita ngomongin bentuknya. Oh, berarti selalu bisa kita giring seperti itu. Nah, nanti di masalah-masalah real juga gitu, teman-teman. Bentar dulu, ada nggak di sampingnya turunan? Ya, kita save dulu ini bentuknya. Maka nanti yang dimisalinnya itu sin-nya gitu. Sin 3x-nya. Kita coba ya. Kita coba ya. Nah, coba. Yang dimisalin kira-kira yang jadi U-nya apa? Silakan komentar. Coba kalau lihat soal kayak gini, yang dijadiin pemisalannya itu apa? 3x, Pak. 3x. 3x aja kah? Oke, sinta. Oke, sin 3 ya, sin 3 ya. Oke, jadi soal ini kalau pengen lebih jelas gini. Kalau pengen lebih jelas kita tulis ya. Kita tulis ulang. Ini jadi integral 2 sin 3x pangkat 4 ini cos 3x dx. Maka kalau pakai cara manual dulu deh ya, jangan trik cepet dulu. U-nya itu sin 3x, teman. Berarti du per dx turunannya apa? Turunan dari sin 3x. Ada yang mau komentar? Min cos. Oke, bagus. Harusnya cos 3 Oh ya, cos 3x. nggak ada minnya, hati-hati. Nah, untuk soal-soal tipikal kayak gini, teman-teman hati-hati. Di satu sisi kudu integralkan, di satu sisi kudu nurunin, hati-hati ketukar negatifnya. Gitu. Nah, di sini ada yang kurang. Kurang apa? 3, makasih Taski. Oke, coba di recall kembali. Nah, apa? Udah masalah baru lagi nih, kenapa ada 3-nya? Kan ya? Nah, si Bu Nelma mungkin sudah bilang ya, kalau ada sin sesuatu fungsi, kalau diturunin ya turunan sinnya cos fx, tapi jangan lupa nurunin dalamnya f aksen x gitu ya. Maka kalau nanti teman-teman nemuin sin 6x tambah 7, turunan sinnya jadi cos. Ini kayak turunan dalam turunan luar dikali 6 turunan dalamnya. Ya. Sekali lagi kalau agak bingung nggak apa-apa, nanti silakan teman-teman merecall lagi deh gitu ya. Berarti ini dx-nya sama aja dengan du per 3 cos 3x gitu ya.
Oke, walaupun teman-teman boleh mengganti ini dengan D/3 boleh gitu kan. Boleh aja kan. Ini dikali ke sana tuh. Ini boleh. Jadi ada berbagai trik ya dari berbagai referensi, silahkan. Oke, kita tulis sama dengan. Cuman kenapa sih Pak kalau di kelas agak cenderung kaku? Karena saya harus mengakomodir banyak orang. Ya, jadi ini U pangkat 4. Kadang kan kalau ada trik-trik cepat gitu ya. Oh, Pak ini asam mudah kalau misalkan di itu. Ya betul, karena mungkin dia menganggap yang ditonton itu satu orang. Kalau di kelas kan harus mengakomodir banyak orang ya. Gitu. Jadi pada beberapa hal teman-teman boleh menggunakan media manapun dengan trik seperti apapun. Konsol. Jadi selalu ada yang bisa di-cancel. Ya, kayaknya kesananya mah gampang ya. Oh oke Pak, I see. Gitu. Jadi udah bisa. Jadi 2/3 U pangkat 4 DU. Ini kan jadi integral aljabar biasa teman-teman. Ini jadi U pangkat 5 ya. 1/5. Oke. Ini 2/15 ya. Ini sin pangkat 5 3x plus C. Jadi jawabannya yang A ya. Silakan ada pertanyaan untuk ini, ada waktu 12 menit lagi teman-teman, silakan 17 menit lagi. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Bingung, malah makin bingung jangan-jangan. Oke. Lagi menyerap. Oh, oke, bagus. Lagi meresapi ya, silakan. Bapak, Ya, silakan. berarti kalau ini teh yang dimisalin teh yang pangkatnya gede, Pak. Betul, Lalu gitu. betul. Yang pangkatnya besar, Nak. Ya. Yang pangkatnya besar. Sebetulnya yang saya bilang itu loh, yang saya bilang matematik itu mengerjakannya itu berdasarkan dari pengalaman orang-orang terdahulu. Orang terdahulu mungkin ada ya yang mencoba ini gitu ya. Ini di UI nanti sin pas dicoret ternyata sinnya itu masih ada nyisa sin pangkat 3. Oh, berarti bukan ini yang saya misal. Begitu ya? Betul ya? Jadi teman dedak juga boleh mau misalin cos U sebagai cos 3x-nya sebagai U boleh, tapi nanti ada yang tidak tercancel. Maka berdasarkan dari pengalaman orang-orang terdahulu yang sudah menjelaskan atau mengerjakan, kayaknya lebih efektif kalau U-nya itu sin 3x yang pangkatnya paling gede. Bisa kita simpulkan seperti itu. Atau yang pangkatnya ribet gitu. Karena nanti kan ini ada akar juga ya. Itu dedak ya. Oke, gitu dedak ya. Tapi saya tidak bisa membatasi bahwa harus U-nya sin 3x, enggak. Dalam konteks yang lebih luas kalian bisa memisahkan cos 3x, cuman nggak efektif bisa jadi. Gitu, oke? Bisa diterima dedak? Bisa, Pak. Oke, yang lagi meresapi boleh saya lanjut, kita ganti ke sapi yang lain. Oke, coba kita ganti ya. Oke, coba kita ganti. Oke. Nggak ada lagi berarti ya. Nah, berarti kalau misalkan ada soal yang ngejelimet, kalian udah mulai muncul menemukan soal-soal kayak gini nih ya. Sin 6x, cos 3e, cos 6x gitu ya. Versus integral. Ini ada pertanyaan bagus kemarin sih ya dari salah satu siswa dari salah satu kalian. Coba kira-kira yang kanan dan kiri ngerjainnya pakai yang mana? Bedanya di mana? Yang kanan substitusi, Pak. Yang kanan substitusi, integral substitusi sin cos, betul sekali. Dari mana? Pangkatnya ya, Nak ya. Betul, makasih. Kalau yang ini? Yang biasa. Yang biasa, pakai sayang-sayangan. Sayang. Ini pakai sayang-sayangan. Ciri-cirinya apa, Pak? Ini muncul pangkat yang agak rese. Dan satu lagi, kadang di sayang-sayangan mah bebas banget. Ya, namanya juga sayang-sayangan bebas. Sudutnya bebas itu gimana Pak? Sudutnya boleh berbeda. Kalau integral substitusi nggak boleh. Ciri-cirinya banget itu dia sudutnya sama. Karena nanti saling cancel. Ada yang saling cancel kan? Kalau yang ini nggak, bebas dia.
boleh kayak gini, ini mah syukur-syukur kayak gini, ini berarti khusus kan. Tapi kalau yang beda, oh ini kayaknya pakai pemisalan, integral substitusi, atau pakai sayang-sayangan, pakai sayang-sayangan. Karena udah nggak ada pangkat, terus sudutnya juga berbeda, kalau dimisalin kan nggak asik juga. Ya, jadi ada 3 tipe soal yang ini yang kadang membingungkan. Pak, saya bingung pakai yang mana. Nah, mudah-mudahan IPA 456 sudah terpecahkan tidak. Ini ada salah satu pertanyaan dari kelas kalian ya, IPA 4 ya, tanya kayak gini. Bedainnya mana gitu. Oke, kita lanjut dulu ya, coba ya. Oke. Oke. Yang ini teman-teman. Ya, ada waktu 12 menit lagi, berarti integral kita tulis jadi apa nih? 4 sin 5x 2 tambah cos 5x pangkat 1/5. Kan ujung-ujung ada pangkat 1/5 ya. Nah, tuh. Betul nggak tulisan saya? Negatif, Pak. Negatif. Oke, bagus. Nah, koreksi-koreksi seperti itu. Yang di UIN siapa? Ya, rektor UIN ya, salah satunya ya. Yang di UIN apa? 2 tambah cos 5x ya. Yang di UIN. Nah, oke. Berarti DU per DX-nya berapa? Cos diturunin jadi min min sin. 5 Hati-hati. kali min sin. Min sin ya. Oke. Ininya ada 5-nya ya. Oke. Setelah diturunin ada 2-nya nggak? Tidak, Bang. Nggak ada ya. Nggak ada 2-nya kayak dia. Oke. Berarti DX-nya berarti DU per min 5. Dianya siapa? Kalau saya udah ada ya. Mudah-mudahan kalian nggak ada. 6 tahun lagi mungkin ya kalian. Atau 8. Oke. Kita skip. Oke. Integral 4 sin 5x. Ini jadi U ya. U pangkat min 1/5. Ini DU per min 5 sin 5. Silakan lanjutin. Yuk. Berapa? 4 per min 5. 4 per min 5. Oke, boleh. Min 4/5 ya. Kita tulis. Makasih, Nak. U pangkat? 4/5. Ini ya? Oke, diintegralin jadi berapa? U pangkat berapa? 4? Ditambah 1 jadi berapa sih? 4/5. 4/5. Ininya 5/4 ya. Ini integral aljabar biasa kan dari sini ke sini ya. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Jadi jawabannya yang mana? Ada nggak jawabannya? Jadi min 5 U 4/5 ya. Jadi U 4/5 itu apa? Ini ya. 2 ditambah cos 5x pangkat 4/5. 4/5 itu 4, ininya akar 5 ya. Cuman di pilihan gandanya kayaknya nggak ada jawabannya ya. Ini kan coret-coret ya. Kenapa Bapak yakin ininya aja salah dia bikin soalnya ya. Ketahuan buru-buru ngetiknya dia ya. Apa-apaan kalian ya yang bikin soal. Berarti harusnya jawabannya ini ya. Yang bikin soalnya mungkin lelah ya, nggak apa-apa. Siapa yang bikin soal? Ya, saya, cuman beberapa tahun lalu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ini? Nggak ada ya? Clear ya, tinggal 9 menit lagi, clear. Mudah-mudahan clear, aman, sentosa. Silahkan, resapi dulu. Bapak-bapak, Silahkan, apa? kalau di integral trigonometri bakal ada angka-angkanya nggak di integralnya kayak 2 ke berapa gitu? Ada, pasti ada ya. Tapi mungkin hanya 5 soal, mungkin makanya di sini tak tentu. Ya, nanti yang tentunya ada, jadi 2 pertemuan. Di dalam rencana itu katanya ada 3 pertemuan nah, untuk trigonometri. Tapi kalau kita juga ini udah 2 pertemuan ya, makanya benar kayaknya 3 pertemuan. 1 pertemuannya tak tentu. Tapi kita ada space buat latihan-latihan nanti. Karena lebih cepat.
Ya, gitu ya Dedok ya. Oke, Pak. Oke, tapi intinya kalian jangan jaim kalau Pak saya masih pengen mengulang yang ini, kita ulang. Asal kalian meminta gitu. Karena kita fair-fair, karena musuh kita UTS dan nanti UTBK kan, PTS, PAS gitu. Karena nggak tahu bentuk soalnya kayak gimana. Terakhir, yuk terakhir. Ini gimana? Cobain dulu deh. 2 menit ya. Sebelum itu nanti kita sudahi. Silakan. 2 menit dicoba. Oke, silakan yang punya ide mencurahkan idenya di ruang diskusi ini. Ini soal terakhir ya yang akan kita diskusikan. Silakan teman-teman yang punya ide berikan idenya. Silakan. Dari IPA 4 lagi boleh, dari IPA 5 boleh, dari IPA 6 boleh. Silakan, ada yang mau? Oke. Dari perempuan boleh deh ya. Silahkan. Tadi laki-laki sudah tampil ya. Silahkan sekarang perempuan nih. Ya, ada waktu 4 menit lagi sebelum kita tutup. Misalnya cos 4x bukan Pak? Oke, yang dimisalinnya cos ya, betul sekali ya. Oke. Betul, terima kasih. Nah, betul ya, terima kasih. Jadi yang dimisalinnya cos ini ya, cos X ya nak ya, betul ya. Oke. Tapi ini ada pangkat 3, sedangkan kita mau meng-cancel kan. Kata saya tadi, terima kasih Rifa ya. Oke, boleh Rifa, kalau mau nyoba boleh. Kan katanya kalau ada cos pangkat sesuatu, di sini hanya ada pangkat 1 sin. Berarti solusi terbaiknya diapain nak? Sinnya. Oke, ada jawaban nih dari Najwa. Oke, terima kasih Najwa. Sinnya itu katanya dipecah katanya ya. Oke, dipecah. Jadi yang satunya sin X kali sin 2X katanya. Betul ya? Ini cos 8X. Cos pangkat 8. Rifa kayak gitu nggak idenya? Sama nggak dengan kayak Najwa? Tapi kalau nggak kepikiran seperti ini, untuk sementara ini ya nggak apa-apa dulu, gitu ya. Nggak apa-apa dulu. Yang penting ini ide dari
Najwa, mungkin teman-teman yang lain juga udah ada pikiran, boleh nggak apa-apa. Berarti ini jadi nanti yang 1 min cos ya. Nah, masukan dari siapa? Dari Rifa sama dari Najwa ini kita kombinasikan. Ini namanya kolaborasi itu. Oh, cos 4x. Boleh. Boleh. Ada yang kayak gini boleh ya. Oke, nanti yang dimisalin cos dari Rifa itu berbeda ya. Oke, nah boleh. Terima kasih. Saya dimisalinya cos pangkat 4x, Pak. Oke, boleh sekali ya. Cos pangkat 4x boleh. Versus, nah ini kita nggak selesaikan hari ini ya, teman-teman. Silakan jadi diskusi ini. Karena soal pemisalan dari Rifa juga nggak kalah keren. Ini cos pangkat 4x, ini pangkat 8. Karena nanti pas diturunin ini nanti mungkin bisa saling coret dengan ya. Nah, diskusi ini silahkan kita coba teman-teman gali. Boleh teman-teman share hasil kerjaannya di diskusi ya. Yang diskusi integral parsial kan udah dipublish. Ini boleh silahkan teman-teman explore. Kalaupun nggak bisa boleh diskusinya via WA. Saya tetap tunggu dari kalian. Tapi minimal sumbangan dari Rifa, dari Najwa ini udah ada. Gitu ya. Nanti kan sebetulnya kalau ini yang di U-nya, yang diuinkannya katanya cos X. Ya sih, jadi nanti ini bentuknya jadi 1 min U kuadrat, ini jadi U pangkat 8. Ini Sinma buat meng-cancel aja nah, gitu ya. Terus nanti kalau Rifa ini U-nya itu katanya cos pangkat 4 ya, cos pangkat 4x. Oke, cuman ininya harusnya pangkat berapa Rifa? 2 ya, Nak ya. Wih, bagus, mantap sekali ini ya. Ide-idenya bagus. Nah, selebihnya nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya atau tambahan. Sekali lagi ketua kelas kalau mau tambahan boleh, cuman kesediaan waktu saya biasanya ba'da maghrib gitu ya. Oke, biar bisa lebih santuy ngerjainnya. Asal konfirmasi dari ketua kelas. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Ini biar dibuat pusing dulu aja, biar gantung. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti teman-teman silahkan diskusikan di ruang diskusi di Kanvas atau boleh lewat WA. Minimal hari ini kita sudah menambah perbendaharaan kita tentang kuadran. Jadi kalau ada soal-soal tentang kuadran, teman-teman harusnya bisa lebih siap gitu ya. Oke, dan tadi rangkuman-rangkuman yang ya. Dan integral apa aja? Trigonometri, substitusi sudut dan substitusi sin cos. Pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di